ibu-ibu yang ada di rumah, bagaimana hari kalian? Masih semangat belajarnya kan? Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan dengan cara menjalankan pola hidup sehat dan selalu jaga kebersihan. Baiklah anak-anak, kita akan masuk materi pembelajaran kita hari ini. Kita masih ada di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan pada kali ini kita masuk di pembelajaran kedua dengan muatan PKN, yaitu penerapan nilai Pancasila sila keempat, dan muatan SBDP, yaitu teknik membuat patung. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila dalam Pancasila, tapi kali ini kita akan fokus pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada beberapa poin yang perlu diterapkan pada sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Ini yang paling perlu digarisbawahi ya, musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Kemudian yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, untuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, di sini ada contoh kasus yang ada di buku kalian tematik halaman 75, yaitu kasusnya Santi. Oke, mari disimak sama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Ibu akan baca dari sini, kalian baca dari rumah ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan kasus Santi yang sudah kita baca tadi? Sesuai dengan pengamalan sila keempat. Jawabannya adalah dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Yaitu pengambilan keputusan bersama untuk memecahkan masalah. Jadi Santi tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Demikian juga halnya warga. Jadi perlu dikumpulkan dan dibahas bersama antara penduduk dan keluarga Santi supaya tidak saling merugikan. Di sisi lain, Santi juga butuh usaha, akan tetapi mereka juga harus memikirkan kondisi masyarakat yang memang terganggu dan tidak tahan dengan bau peternakan tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat dari posisi Santi, memang lebih tepatnya sesuai sila keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak. Maka solusinya adalah memindahkan peternakan Santi tersebut ke tempat yang jauh dari pemukiman supaya tidak mengganggu warga. Akan tetapi, sebagai warga yang baik, warga juga harus membantu. Nah, itu tadi bagaimana cara memecahkan masalah, yaitu dengan melalui sila keempat, yaitu dengan cara
bermusyawarah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Teknik membuat patung. Pada pembelajaran selanjutnya, kita sudah mempelajari bahan-bahan membuat patung, cara membuat patung, dan kali ini kita akan belajar teknik membuat patung. Yang kita pelajari hari ini ada 4 jenis teknik membuat patung. Yang pertama yaitu teknik membutsir, yang artinya teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Yang pastinya bahannya adalah dari bahan lunak, kan karena bisa menambah, bisa mengurangi, bisa memijit, dan bisa dibentuk. Yaitu bahannya dari tanah liat atau plastisin. Nah, alatnya apa? Butsir atau pisau sudip. Dibedakan nak ya, alat dengan bahan itu beda, ya, itu tidak sama. Nah, kemudian yang kedua ada teknik memahat. Artinya adalah mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Apa bahannya? Bahannya itu adalah dari bahan yang keras. Kalau di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari bahan membuat patung itu ada 2 kan, bahan lunak dan bahan keras. Kalau untuk teknik yang memahat ini, anak-anak cocoknya adalah bahan yang keras, yaitu yang terbuat dari kayu dan batu. Terus alatnya apa? Alatnya adalah pahat dan palu. Nah, teknik yang ketiga ada teknik mencetak. Mencetak ini juga ada 2 jenis. Ada cetak tuang dan ada cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau dicor. Bahannya apa? Semen, ya, gips, fiberglass, atau bisa emas cair. Alatnya apa? Cetakannya, cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau misalnya mau buat cetakan, mau buat pot bunga misalnya, bentuknya bulat, berarti cetakannya juga harus bulat. Oke. Dan bahannya tadi yang cair karena dia sistem cor. Oke. Atau teknik cetak tuang. Nah, yang keempat ada teknik konstruksi, yaitu dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka, lalu direkatkan dengan menggunakan lem. Bahannya apa? Sama seperti teknik membutsir, bahannya tanah liat, bisa plastisin, atau juga bisa semen. Kemudian alatnya dengan menggunakan meja putar dan rangka bangunan. Nah, anak-anak ibu, itulah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu penerapan sila keempat dari Pancasila. Kemudian yang kedua adalah teknik membuat patung. Sekarang kita masuk ke penugasan. Oke, baiklah anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Dadah.